Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh sama-sama lagi berkumpul di dalam nama Tuhan. Dan kita percaya Tuhan hadir dimanapun kita ada. Kita bersyukur pagi hari ini kita bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Kita bersyukur sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari yang baru itu. Kita boleh mengawali hari kita di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan. Dengan kita menikmati hadirat Tuhan, menikmati kuasa Tuhan, menikmati jamahan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam berminyak yang kau berikan bagi kami. Dan terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menghampiri tahta kasih karunia. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena perbuatan kami, tapi karena kasih karunia-Mu yang telah menyelamatkan kami, menebus hidup kami, melayakkan kami, menghampiri tahta kasih karunia. Sebab itu pagi hari ini kami datang kepadamu, bersyukur, menyembah, meninggikan, mengagungkan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih karunia. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hadirat kami, memuji Tuhan dengan seluruh hati.
sepenuh hati ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhanku. Sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Sekali kita akan sembah Kau, sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam kami sembah Kau, kami tinggikan namamu, Yesus Tuhan. Kami tiada yang sepertimu, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan namamu, Yesus Tuhan. Kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpuji
lain selain Engkau Yesus Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang layak kami puji, layak kami sembah. Kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu. Kami muliakan segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampai hari ini, bahkan Engkau nyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Yang berkuasa
percaya firman-Mu, ya dan amin. Firman-Mu berkuasa. Sebab itu kami mau terus belajar memperkatakan dan merenungkan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Sebab kami percaya ada kuasa penciptaan di dalam firman-Mu. Ada kuasa yang meneguhkan hati kami, menghibur kami. Kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu. Engkau setia untuk menggenapi semua janji-janji firman-Mu. Engkau bertindak dan Engkau berperang ganti kami, berikan kemenangan bagi kami. Engkau yang menopang hidup kami, Engkau yang menjagai kami, sehingga kami kuat dan aman sampai hari ini. Bahkan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi kami, yang berharap dan percaya kepada-Mu. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Kami berterima kasih kepada-Mu. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik, dan selamanya Engkau baik. Pagi hari ini kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Baik, Pak Eri, terima kasih. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Kita melanjutkan saat teduh kita hari ini yang diambil dari 1 Korintus 7 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-40 ya, ayatnya yang ke-40. Perikop ini berjudul tentang hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Saya akan bacakan bagi kita semua. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya. Dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah, tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang.
Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jika seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin. Kalau ia menghendakinya, hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya, dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi, orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Ya, cukup panjang ya Bapak Ibu. Jadi perikop ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus dengan latar belakang pada waktu itu banyak sekali orang-orang Kristen yang ada di Korintus meninggalkan kehidupan lamanya, ya. Nah, kehidupan lama yang dimaksud di sini tentunya bukan maksudnya kehidupan dosanya atau kehidupan tingkah laku buruknya. Kalau itu tentu harus ditinggalkan. Tetapi kehidupan yang lama di sini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan mereka sebelum mereka menjadi orang Kristen. Ya, apakah itu pekerjaan yang lama, apakah itu misalnya rumah yang lama, atau istri yang lama, gitu ya, saudara. Nah, itu banyak orang Kristen pada waktu itu yang di Korintus meninggalkan hal-hal yang seperti itu. Jadi bukan maksudnya hal-hal yang bersifat dosa, ya. Nah, kita tidak tahu kenapa mereka melakukan itu, meninggalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan yang lama. Ada kemungkinan mereka mengartikan pengajaran-pengajaran yang mereka terima, ya sebenarnya pengajarannya benar, ya, tetapi dipahami dengan cara yang salah, ya. Misalnya dikatakan bahwa orang Kristen adalah manusia baru, ya. Nah, ini kan sebenarnya benar, ya, tetapi diartikan oleh orang-orang Kristen yang baru di sana, mereka mulai meninggalkan segala sesuatu kehidupan mereka yang lama, gitu ya.
Seperti contoh tadi yang saya katakan. Atau misalnya dikatakan bahwa orang Kristen adalah tunangan Kristus. Sehingga ini diartikan mereka bahwa mereka harus meninggalkan pasangan mereka, suami mereka atau istri mereka yang lama, karena mereka adalah tunangan Kristus, ya. Mungkin seperti itu. Atau dikatakan pengajaran yang mengatakan bahwa orang Kristen adalah anak raja, sehingga mereka menganggap mereka harus meninggalkan rumah mereka yang jelek atau pekerjaan mereka yang sekarang, karena tidak sesuai dengan status mereka sebagai seorang anak raja, gitu ya. Atau pengajaran yang mengatakan bahwa Kristus akan segera datang, ya. Mereka menganggapnya itu dalam waktu yang segera, sehingga mereka meninggalkan pekerjaannya karena menganggap tidak perlu bekerja lagi karena toh Kristus sudah mau datang, yang penting kita tinggal menunggu saja, gitu ya. Jadi mungkin hal-hal pengajaran-pengajaran seperti itu yang dipahami salah oleh jemaat yang ada di Korintus, sehingga mereka melakukan itu, sehingga Paulus perlu menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus, ya. Nah, intinya ada di ayat yang ke-17. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan di dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Ayat 20 juga diulangi, baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Dan juga ayat 24 diulang lagi, saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dan dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Jadi maknanya yang mengatakan bahwa dipanggil dalam keadaan apa? Dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah adalah maksudnya waktu mereka menjadi Kristen, ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya pada saat kita menjadi orang Kristen, ya, kita sebenarnya tidak perlu atau tidak harus mengubah, ya, kehidupan kita dalam hal-hal yang tidak bersifat dosa, ya. Kalau dalam hal-hal yang bersifat dosa, tentu kita harus mengubahnya, ya. Contohnya misalnya dulu sebelum Kristen kita pencuri, ya, maka kita harus berubah tentunya, ya. Atau pekerjaannya sebagai PSK misalnya, ya, tentu harus berubah. Atau pekerjaannya sebagai bandar judi online, ya, nah, tentu harus berubah, ya, dan lain sebagainya. Tapi atau mungkin juga pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tidak berdosa tapi dikerjakan dengan cara-cara berdosa. Nah, cara-caranya itu yang harus kita ubah, ya. Jadi yang dimaksud dengan Paulus adalah dipanggil dalam keadaan seperti waktu dia dipanggil oleh Allah, itu adalah pada waktu kita menjadi orang Kristen, kita tidak perlu mengubah kehidupan kita yang lama kecuali kehidupan yang berhubungan dengan dosa, ya. Dari perikop ini kita juga belajar, ya, belajar bahwa sebenarnya Paulus mencoba untuk untuk menolak pandangan yang tadi, pandangan bahwa semua harus ditinggalkan, kehidupan yang lama harus ditinggalkan. Dia juga mengatakan di sini, ya, kalau kita baca tadi, ya, bahwa tidak secara mutlak melarang untuk perubahan hidup. Seperti ayat 21 dikatakan, adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa, tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu, ya. Jadi artinya kalau seorang hamba waktu dia menjadi Kristen, ya, kalau bisa bebas nggak masalah, boleh bebas, gitu ya. Artinya sebagai contoh misalnya seorang pegawai, ya, atau seorang karyawan, ya, kemudian bertobat, terima Tuhan Yesus, ya, kemudian dia ingin menjadi pedagang, ya nggak masalah, ya, silakan saja. Karena itu bukan hal-hal yang prinsipil, ya. Nah, dalam hal ini, dalam perikop ini, ya,
mungkin sedikit perlu kita bahas. Paulus memberikan contoh misalnya soal sunat ya. Soal sunat, Paulus mengatakan kalau sudah bersunat tentu tidak perlu mengubah tanda-tanda sunat itu, ya, tidak masalah, ya, tidak perlu repot-repot untuk mengubah bahwa tanda-tanda sunatnya, ya. Atau kalau misalnya sudah kalau belum bersunat, ya, Paulus juga mengajarkan tidak perlu bersunat. Karena pada waktu zaman perjanjian lama pada waktu itu, ya, di adatnya orang Yahudi, pemahaman orang Yahudi, ya, sunat itu sebagai syarat untuk diselamatkan, ya. Nah, kita tahu bahwa sekarang sunat tidak diharuskan, ya. Ayat 19 mengatakan seperti ini. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah, ya. Jadi bagi Paulus yang paling penting adalah mentaati hukum-hukum Allah. Di dalam Galatia 6 ayat 15 juga dikatakan, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Jadi yang paling penting adalah lahir barunya, ciptaan barunya. Karena dikatakan kalau orang sudah lahir baru, ya, sebenarnya otomatis dia taat. Jadi tanda ketaatan itu bukan dari sunatnya, ya, tetapi dari kelahiran barunya, ya. Itu tentang sunat. Kemudian tentang hamba, ya, Paulus jelaskan di dalam ayat 21 dan 23, adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa, tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Ayat 23, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ya, jadi Paulus menekankan kalau kita seorang hamba, kita tidak perlu rendah diri, ya. Tapi kalau kita juga seorang yang merdeka, tentu kita diajarkan untuk tidak sombong, ya. Jadi di dalam kekristenan punya status sebagai seorang hamba tentu tidak menjadi masalah, ya. Nah, penerapannya, ya, bagi kita adalah menurut saya, ya, kalau kita karyawan, ya, kalau kita pegawai, kita adalah dalam tanda kutip hamba dari atasan kita, ya, maka Paulus mengingatkan, ya, tentu kita harus taat, ya, kita harus tunduk kepada atasan kita, ya. Kalau tidak, tentu kita berisiko untuk mendapatkan sanksinya, ya. Dan juga tentu, ya, menjadi hamba tidak masalah, ya, di dalam kekristenan, ya. Aplikasinya bagi kita adalah ya, kita harus bersikap rendah hati, ya, di dalam pelayanan. Tidak masalah untuk kita mengambil tanggung jawab yang mungkin dianggap itu pekerjaan yang biasa, pekerjaan yang rendah, atau pekerjaan yang hina. Tidak masalah, ya. Bagi kita itu tidak masalah. Jadi nah, di dalam orang Batak kan saya pernah beberapa kali, ya, diundang khotbah di apa namanya, ya, Punguan Marga atau STM orang Batak, ya. Yang nggak enak kan kalau kita khotbah di tengah-tengah kumpulan seperti itu, kita harus berpakaian resmi, pakai dasi, pakai jas, ya. Nah, bagi saya pribadi sih sebenarnya risih, tapi karena itu tuntutan, ya, jadi kita pakai aja lah. Nah, waktu kita datang sudah pakai dasi, pakai jas, ya. Kadang tuan rumah masih mau menggelar tikar, ya, dan kita kan otomatis ingin membantu, ya. Kita pegang tikar, kita taruh Alkitab kita pegang tikar, orang-orang pada menjerit, nggak usah Mang, udah nggak pantas Amang pakai jas, pegang-pegang tikar. Nah, ini kita jadi grogi sendiri, ya. Nah, jadi kadang-kadang pemahamannya berbeda, ya. Saya pikir itu, saya ingin menutup dengan satu ayat di dalam Efesus 2, ayatnya yang ke-10, ya. Poinnya adalah
Yang penting kita hidup di dalam panggilan Allah, ya. Jadi dikatakan dalam Efesus 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, ya. Ayat ini masih relevan dengan masih suasana anniversary Pelita, ya, yang ke-18, kalau Bungo yang ke-9, setengah umurnya, ya. Nah, mungkin saatnya kita merenungkan untuk apa Pelita ada di Jambi, ya. Pelita ada di Muara Bungo dan Pelita ada di tempat-tempat yang lain, ya. Kita perlu ingat kembali tujuan Allah menciptakan kita, ya. Di dalam Efesus 2 ayat yang 10 ini dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, ya. Kita ini masterpiece-nya, ya, mahakaryanya, adikaryanya Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Jadi tidak masalah siapa kita, latar belakang kita, tidak masalah, ya. Tuhan tidak fokus kepada keadaan sosial kita, keadaan ekonomi kita, keadaan pendidikan kita atau status kita, ya. Tapi Tuhan mau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, ya. Kita gunakan waktu-waktu yang ada yang berhubungan dengan kerajaan Allah, ya. Dan pesannya adalah Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, ya. Jadi ini renungan kita pagi ini, ya, supaya kita semuanya, siapapun kita, yuk sama-sama kita tetap hidup di dalam panggilan Tuhan, karena itulah yang Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Saya kira itu yang bisa saya sharekan, Pak Heri. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Nah, kita sudah dengar sama-sama memang surat-surat Rasul Paulus ini harus difahami dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus tentunya, supaya kita tidak salah menafsirkannya. Nah, tentu poin penting yang disampaikan oleh Pak Ramli tadi itu yang harus kita pegang, kita pahami, bahwa yang dimaksud oleh Rasul Paulus itu adalah yang harus tetap pada saat kita percaya Yesus itu adalah hal-hal yang lahiriah. Tadi dicontohkan tentang bersunat atau tidak bersunat, terus statusnya sebagai hamba atau bersuami, beristri, atau belum menikah. Nah, hal-hal seperti itu yang nggak perlu menjadi sebuah hal yang diperdebatkan. Karena yang perlu berubah di dalam Kristus itu adalah tabiatnya. Manusia lama dengan tabiat dosanya itu harus berubah menjadi ciptaan yang baru, yang hidup di dalam firman, yang hidup semakin serupa dengan Kristus. Karena memang seperti di awal-awal kita tahu di Korintus ini kan notabene-nya awalnya bukan orang percaya kepada Yesus. Mereka bukan orang Yahudi yang memegang kepercayaan kepada Allah, yang akhirnya diperkenalkan oleh Rasul Paulus di dalam Kristus Yesus. Nah, di sisi yang lain, ada orang-orang Yahudi juga tentunya, sekalipun sudah percaya kepada Yesus, tetapi mereka terkadang masih memegang teguh adat istiadat Yahudi. Makanya, contoh kasus di surat Paulus kepada jemaat di Galatia, kan Paulus jelaskan bagaimana dia menegur Petrus karena berlaku munafik. Karena sekali lagi contoh seperti Pak Rami tadi katakan soal sunat dan bersunat. Nah, sebagian orang Yahudi yang sekalipun sudah jadi pengikut Kristus, mereka tetap berpatokan bahwa mereka yang percaya Kristus pun harus tetap disunat. Nah, hal-hal seperti itulah yang Paulus mau jelaskan. Kalau hal-hal tanda-tanda lahiriah itu nggak usah diperdebatkan. Tapi yang penting itu kita berubah seperti bahasa Pak Ramli tadi,
Kalau hal-hal itu berkaitan dengan tabiat dosa, nah itu yang harus berubah, Bapak Ibu. Karena kan kita tidak lagi dihukum berdasarkan hal-hal yang lahiriah. Nah, jadi mari lebih fokus seperti apa yang Pak Rami tadi katakan, hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Nah, tentu ada beberapa ayat juga yang harus difahami secara benar, dan seperti Pak Rami tadi, poin pentingnya adalah kita diingatkan untuk kita memusatkan hidup kita itu kepada Kristus, bukan kepada perkara-perkara duniawi yang fana, perkara-perkara duniawi yang juga akan segera hilang. Contoh kayak ada satu ayat katakan, orang yang beristri harus berlaku seolah-olah tidak beristri. Nah ini bahaya. Bapak-bapak jangan langsung yes, yes. Kemana-mana mengaku bujangan. Oh, bukan itu maksudnya bapak-bapak ya. Nah, bahaya kalau ayat ini ditafsirkan. Karena jelas sih kalau dikatakan kan juga seolah-olah itu untuk apa tapi tujuannya. Lebih memusatkan dirinya kepada Tuhan, kepada Kristus, bukan berlaku seolah-olah tidak beristri terus kemana-mana mengaku bujangan. Nah itu bahaya, jangan sampai salah tafsir ayat-ayat di perikop ini Bapak Ibu ya. Nah tentu banyak hal yang perlu kita pahami, makanya saya mendorong untuk kita terus ikuti Coram Deo, karena setiap pagi kita akan mendapatkan pencerahan atau pemahaman. Ya mungkin selama ini kita cuma baca gitu saja, tapi nggak ngerti. Nah, melalui Coram Deo inilah kita kupas, kita pahami. Ya tentu semua harus dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus. Jadi terima kasih Pak Rami, paling tidak dua hal penting yang kita dapat belajar pagi hari ini. Yang pertama, ketika kita percaya kepada Kristus, kita ada ciptaan baru, artinya manusia lama dengan segala tabiatnya itu yang harus dibuang, dikubur, dan kita menjadi manusia baru yang semakin serupa dengan Kristus. Sementara untuk hal-hal duniawi yang lahiriah, tentang sunat, nak bersunat, atau sebelum percaya Yesus, engkau sudah menikah, contoh kasus seperti kemarin saya katakan, ketika hanya satu dari pasangan suami istri yang baru percaya Yesus, sementara pasangannya belum, ya sudah. Bukan berarti itu, kalau gitu kami harus pisah Pak, cerai Pak, kami sudah tidak sepadan lagi, terang dan gelap nggak boleh bersatu lagi. Nah itu nggak seperti itu Bapak Ibu. Tapi tetaplah yang sudah percaya kepada Kristus, berdoa, memberitakan Injil kepada pasangannya, supaya satu saat pasangannya yang belum kenal Yesus, itu juga akhirnya menjadi percaya Yesus. Nah, hal-hal seperti itu yang harus difahami. Jadi jangan berpikir, oh aku sudah percaya Yesus, kamu belum percaya Yesus, kalau itu kita nggak boleh bersatu, kita cerai, nggak seperti itu. Nah, ayat-ayat ini jelaskan. Nah, hal yang kedua, yang saya dapat dari apa yang Pak Rami tadi katakan adalah, yuk hari-hari ini kita lebih memusatkan perhatian, fokus hidup kita kepada Tuhan, kepada hal-hal yang kekal. Tentu berkali-kali juga saya sudah pernah sampaikan bahwa prioritas hidup kita ini kan ada 4. 4-4-nya nggak boleh nggak ada, harus ada dalam hidup kita. Tapi urut-urutannya nggak boleh diacak Bapak Ibu. Yaitu pertama itu prioritas kita adalah Tuhan. Yang kedua keluarga. Yang ketiga pekerjaan. Nah, yang keempat pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, jangan juga salah arti seperti saya dulu antara Tuhan dan pekerjaan itu nggak dibedakan jadi satu. Sehingga terkadang dengan alasan pekerjaan pelayanan, melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan, keluarga diabaikan. Dengan alasan melayani pekerjaan Tuhan, pekerjaan sekulernya diabaikan. Nah, itu nggak benar Bapak Ibu. Itu kita bisa jadi batu sandungan. Tapi kalau bicara soal Tuhan, itu kan hubungan pribadi. Itu yang nggak akan berpengaruh dengan kita harus minta izin tinggalkan pekerjaan. Kalau dengan Tuhan kan kapanpun, dimanapun kita bisa tetap terhubung. Dimanapun, kapanpun kita harus punya hati yang takut akan Tuhan. Dimanapun dan kapanpun kita tetap harus menyenangkan hati Tuhan dengan kita hidup sesuai dengan firman.
Nah, tapi kalau pelayanan pekerjaan Tuhan, nah itu kan butuh waktu. Contoh, ada retret di hari libur. Ternyata kantornya, tokonya nggak libur, harus tetap kerja. Ya sudah, kamu tetap kerja. Kecuali oleh kasih karunia Tuhan, minta izin baik-baik sama pemimpin perusahaan, dan diizinkan, ya puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau nggak diizinkan, ya jangan terus, wah kalau itu berhenti saja, nggak usah kerja. Ini tempat kerja nggak benar, masa aku mau pelayanan dilarang. Nah, itu yang kurang bijak menurut saya. Terus gara-gara, oh aku mau melayani Tuhan, terus tinggalkan istri, anak, nggak bertanggung jawab, nggak menafkahi. Wah ini kan untuk Tuhan penginjilan, pergi 3 bulan, 4 bulan. Wah itu nggak benar itu Bapak Ibu. Bukan berarti seolah-olah dia nggak punya istri, terus nggak bertanggung jawab. Bukan seperti itu maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi hal-hal seperti ini harus difahami secara benar dalam tuntunan. Karena tidak ada yang salah dengan apa yang Paulus sampaikan. Nah, cuman seringkali kalau pemahaman dan penafsirannya menurut logika manusia, daging, nah itu bisa salah. Makanya seperti yang tiap hari mungkin Bapak Ibu selalu dengar ketika mau dengar firman, mau sharing, saya selalu katakan Roh Kudus beri kami pengertian dan pemahaman supaya akhirnya kita bisa percaya dan lakukan, bukan berdasarkan keinginan daging. Jadi 2 hal itu saja sih yang saya mau sampaikan, yang saya dapat dari apa yang Pak Ramli tadi katakan. Oke, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan atau mendapatkan sesuatu, kalau enggak saya serahkan kepada Hengki. Oke, kalau tidak ada, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat kebenaran firman di pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan kami terus hidup dengan keadaan saat kami Engkau panggil ya Tuhan. Biarlah kami percaya ya Tuhan, apapun yang saat yang kami hadapi, saat yang kami lakukan, saat yang kami ada saat ini Tuhan, itu adalah rencana Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami juga akan meninggalkan setiap tabiat dosa Tuhan, setiap pelanggaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik buat pagi hari ini ya Tuhan, buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Dr. Ramli ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus berkati Pak Dr. Ramli ya Bapa. Tuhan pakai lebih lagi ya Tuhan. Melalui Pak Dr. Ramli juga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Bapa. Dan juga untuk memperluas kerajaan-Mu di Bungo ya Tuhan. Terima kasih kami serahkan Pak Dr. Ramli ke bawah tangan kuasa-Mu. Terima kasih juga buat setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kami terus bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan, buat Tuhan yang selalu ada dalam hidup setiap kami dan setiap langkah-langkah kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati apapun pekerjaan usaha kami ya Tuhan. Tuhan berkati istri, suami, anak-anak kami, bahkan cucu kami ya Tuhan. Tuhan berkati keluarga kami semua ya Bapak. Terima kasih, biarlah setiap keluarga-keluarga kami hidup dengan keadaan yang baik ya Tuhan. Dan juga setiap keluarga-keluarga kami akan terus menjadi orang-orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Dan juga sungguh-sungguh untuk ikut melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan keluarga kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan terus berkati bangsa kami. Tuhan terus ada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Tuhan terus memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas bangsa ini Tuhan. Tuhan juga terus memulihkan perekonomian bangsa ini Tuhan. Biarlah dari sisi perkebunan, dari perindustrian juga Tuhan, dari segala aspek perekonomian di bangsa ini Tuhan, biarlah Tuhan angkat ya Tuhan, Tuhan bawa lebih baik lagi ya Tuhan. Dan juga Tuhan memberikan bangsa kami Indonesia ini dengan keadaan yang aman, tentram juga ya Bapa. Tuhan juga berkati pemerintahan kami ya Tuhan. Biarlah pemerintahan kami terus memimpin bangsa ini, membawa bangsa ini
dengan keadilan dan kebenaran daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati pemerintahan dan juga bangsa kami Indonesia di bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Dr. Ramli, silakan tutup dalam doa. Bapa kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi ini. Kami telah bersekutu, kami telah bersyukur, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami telah menyembah-Mu dan kami serahkan hari ini seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, pikiran-pikiran kami, kehendak-kehendak kami, segala keinginan-keinginan kami, kemauan kami, hanya ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang berkuasa atas kehidupan kami, sehingga kami boleh menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk sharing firman pada hari ini. Biarlah kami Tuhan boleh tetap hidup di dalam panggilan-Mu Tuhan, dan kami boleh hidup di dalam apa yang Kau inginkan, apa yang Kau kehendaki Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya ketika kami sepanjang hari ini boleh merenungkan firman-Mu, maka segala berkat yang baik pasti akan menyertai kami Tuhan. Dan akhirnya kami boleh terima berkat yang daripada-Mu, yaitu kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus, menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.